Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara memilih burung perkutut atau burung bakalan ombyokan. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Semoga saja bermanfaat untuk kita semua tentang ulasan-ulasan cara memilih bakalan burung perkutut ombyokan. Cara memilih burung perkutut bakalan atau ombyokan atau dalam jumlah yang skala hitungan per ekor atau hitungan banyak pastinya perlu untuk dilakukan dengan teliti, baik itu dalam keadaan liar ataupun muda hutan maupun tangkapan yang baru ditangkap dari alam. Tujuan dalam memilih bakalan burung perkutut ombyokan yaitu agar Anda bisa memperoleh jenis burung perkutut yang berkualitas. Entah itu dari segi fisiknya, entah itu dari segi anggungannya, entah itu iramanya. Kemudian Anda juga tidak akan tertipu oleh penjual yang curang atau penjual-penjual yang telah menipu pembeli dengan cara menyemir atau dengan cara menipu atau dengan katurangan-katurangan yang tidak sesuai dengan burung perkutut lokal alam dan sebagainya. Yang dimaksud dengan burung perkutut lokal yaitu adalah burung perkutut lokal hutan atau lokal alam yang barusan ditangkap maupun yang ditangkap dari alam maupun hutan maupun ladang dan lain-lain. Walaupun cara ini tidak hanya digunakan untuk burung perkutut lokal, akan tetapi cara memilih bakalan burung perkutut ombyokan ini bisa juga dipraktekkan pada burung perkutut lokal maupun burung perkutut bangkok. Sebab untuk burung perkutut lokal bisa dikatakan cenderung untuk persoalan katurangan. Kadang orang memilih burung perkutut lokal di dalam ombyokan, dia ada pula yang memilih dalam segi katurangannya dan memilih dari segi ciri fisiknya, ada pula yang memilih dari segi suaranya maupun anggungannya. Lain halnya dengan burung perkutut bangkok yang lebih cenderung ke ciri fisik dan juga cenderung pada suara manggungnya. Cara memilih bakalan burung perkutut lokal atau burung perkutut ombyokan sebaiknya Anda lakukan dengan memilih burung perkutut dengan saat nangkring burung perkutut tersebut tenang, diam, sorot mata tajam, kemudian pilihlah yang bentuk ekornya vertikal atau mau turun ke bawah atau dalam bahasa Jawanya natah seperti alat bangunan tatah itu. Untuk cara memilih bakalan burung perkutut ombyokan tentunya yang dalam keadaan sehat, dalam keadaan gesit, dalam keadaan bugar. Selain itu ditambah juga dengan mengetahui ciri-ciri atau spesifikasi burung perkutut tersebut. Dan di sini saya akan mengulas tentang cara memilih burung perkutut jantan di dalam ombyokan maupun di dalam tangkapan hutan yang baru ditangkap. Di antara lain adalah posisi bagian matanya jika diamati sejajar dengan paruh. Jadi burung perkutut kalau garis matanya sejajar dengan paruh kemungkinan besar itu jantan. Kemudian untuk sorot mata tajam, jadi tidak sayu, sorot matanya tidak sayu dan juga terlihat lebar. Jadi bola matanya itu lekukannya itu agak lebar. Selain itu juga kepala cenderung lebih besar. Jadi untuk memilih burung perkutut jantan, pilihlah yang cenderung kepalanya besar dan paruhnya panjang. Jadi paruhnya yang memanjang, bukan paruh yang pendek. Dan pupur abu-abu atas paruh hingga bagian atas mata. Jadi pupurnya itu di atas paruh dan agak menyeluruh di bagian atas mata sampai ke belakang. Dan selain itu ada bentuk dada melengkung ke dalam. Jadi dadanya itu melengkung ke dalam dan bulu ekornya panjang. Rata-rata burung perkutut jantan itu ekornya panjang, lebih panjang dari burung perkutut betina. Dan ketika diraba atau disupit terasa keras. Jadi supit udangnya itu bila diraba itu terasa keras, tidak lentur antara kiri dan kanan. Itulah burung perkutut jantan yang berkualitas baik.
dan cenderung lebih giras, jadi cenderung lebih gesit bila diamati di ombyokan itu lebih gesit daripada yang burung perkutut betina. Jadi kan banyak bila kita memilih di ombyokan kan banyak ratusan burung maupun puluhan burung, kita harus teliti dan siapkan semprotan bila ingin memilih burung perkutut jantan. Jadi langsung disemprot aja sampai basah lalu dipilih burung perkutut tersebut. Sedangkan untuk ciri khas burung betina yang berkualitas tentunya bisa kebalikannya yang saya jelaskan tadi. Jadi kebalikannya yang saya jelaskan tadi itulah burung perkutut betina atau ciri fisik burung perkutut betina. Ciri khas fisik perkutut bakalan yang bagus. Jadi selain itu kita harus jeli ciri fisik perkutut bakalan yang bagus, antara lain adalah memilih bakalan perkutut ombyokan. Anda juga harus tahu ciri-ciri khusus perkutut bakalan yang bagus atau cepat bersuara atau cepat manggung. Di antara lain adalah memiliki ukuran tubuh yang sangat besar atau bulat. Selain itu ukuran hidung atau lubang hidung yang besar. Itulah mengapa memilih yang hidungnya besar, karena rata-rata ilmu titen orang Jawa ataupun orang-orang tua zaman dahulu itu cenderung suaranya juga ulem dan suaranya besar maupun lantang. Dan ukuran paruh cenderung panjang, ukuran paruhnya panjang, bola mata terlihat bulat lebar. Jadi jangan memilih burung perkutut yang bola matanya itu sayu. Pilihlah yang bola matanya lebar, tidak sayu. Jika kita amati dari samping, maka bentuk punggung maka akan terlihat menonjol ke atas. Pilihlah yang seperti udang, istilahnya ngudang atau bongkok udang. Itulah ciri fisik burung perkutut yang bagus atau memiliki suara bagus dan mental bagus. Hal yang paling utama dalam memelihara burung perkutut adalah kualitas suara anggumannya, karena antara perkutut yang satu dengan burung perkutut yang lain tidaklah memiliki suara yang sama. Jadi dari 1 sampai 1000 maupun dari sampai 10.000, satu burung perkutut sama burung perkutut lain tentu memiliki corak suara maupun kualitas suara yang berbeda-beda. Maka dari itu jika kita membeli burung perkutut ombyokan, maka kita harus benar-benar jeli dalam memilih suatu dari ketika banyak perkutut yang memiliki kemungkinan bersuara bagus. Ciri fisik perkutut yang memiliki suara bagus tentulah kita punya feeling atau kita harus memiliki insting untuk memilih burung perkutut tersebut. Dan saya ulangi lagi, ini tips jitu lagi untuk memilih burung perkutut yang posturnya tubuhnya membungkuk dengan ekor yang hampir menyentuh tangkringan atau bongkok udang. Karena perkutut dengan postur tubuh bongkok udang rata-rata memiliki mental yang bandel maupun mental tempur yang fighter. Pilihlah burung perkutut yang bentuk lehernya besar dan panjang dengan otot leher yang terasa tebal ketika kita pegang dengan jari, karena perkutut dengan ciri-ciri seperti itu kemungkinan memiliki suara yang keras. Pilihlah burung perkutut yang bentuk paruhnya panjang dan tebal dengan lubang hidung menonjol seperti burung merpati, karena burung perkutut dengan ciri seperti itu kemungkinan memiliki suara yang besar dan lantang. Selain itu, pilihlah burung perkutut yang bentuk kepalanya jambinom atau seperti buah pinang muda, karena burung perkutut dengan bentuk kepala seperti itu rata-rata memiliki kualitas suara yang bagus. Selain itu, pilihlah burung perkutut yang lubang telinganya kelihatan atau tidak tertutup bulu, karena burung perkutut dengan ciri-ciri lubang telinga agak tidak tertutup bulu atau lubangnya kelihatan kemungkinan memiliki suara yang besar. Pilihlah burung perkutut jantan yang memiliki tulang supit keras tapi agak renggang dan jarak antara tulang supit dengan bagian dadanya agak jauh, karena burung dengan ciri-ciri seperti itu kemungkinan memiliki suara yang keras dan lantang. Itulah salah satu atau beberapa cara memilih burung perkutut, entah itu burung perkutut lokal maupun burung perkutut tangkok, entah itu burung perkutut tangkapan hutan maupun burung perkutut ternakan yang kiranya kita punya insting memiliki suara yang bagus dan memiliki mental yang bagus dan power yang bagus. Semoga saja bermanfaat ulasan-ulasan dari saya ini. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Buang sisi negatifnya, ambil yang baik-baik saja. Salam Rahayu, salam Pengmania dari Sabang sampai Merauke, salam persaudaraan, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam paseduluran, salam jabat erat selalu,
salam silaturahmi antar komunitas, antar sesama, dan antar semua orang. Dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.